ketika Umar bin Khattab berbicara seperti itu, lalu kemudian diredam dengan ayat ini bahwa Muhammad tidak lain dan tidak bukan hanyalah sebatas utusan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah nabi-nabi terdahulu mereka juga sama, ada yang terbunuh, ada yang wafat, ada yang terbunuh di dalam peperangan, dan mereka juga sama seperti itu. Dan bagaimana dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sama, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga adalah hanya seorang utusan saja. Kalau seandainya kata Nabi Muhammad wafat atau Nabi Muhammad terbunuh, apakah kalian ingin balik arah dalam kemusyrikan? Walaupun kalian berbalik arah di dalam kemusyrikan, yang tadinya Islam lalu kemudian musyrik, kembali kepada agama yang pertama, maka sedikit pun Allah Subhanahu wa taala tidak memadaratkan dirinya sendiri, dan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa membalas kepada orang-orang yang senantiasa mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, satu jiwa pun tidak akan pernah mati illa biidznillah, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Waktu dan kapan akan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sadaqa wahda wa nasara abda wa a'jaz zandahu wa ahzama al-ahzaba wahda. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subuhun qudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati war ruh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma aw qutila anqalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala a'qibayhi falan yadurra Allaha shay'an wa sayajzillahu syakirin. Sadaqallahul azim. Allahumma rahmna bil Qur'an. Segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh, yang mana pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim dalam satu acara kajian subuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan jasmani dan rohaninya kepada sahabat-sahabat fillah, dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan rutinitas setiap harinya. Salawat berserta salam semoga selamanya tercurah limpah kepada baginda alam, yang fatwahnya begitu jelas, yang ucapannya begitu nyata, yang salatnya begitu khusyuk, yakni habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan para tabi'in-tabi'atnya, kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan mendapat syafaat nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
Ma'asyiral muslimin, sahabat-sahabat bila di mana saja Anda berada. Dalam satu ayat tersebut bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak lain dan tidak bukan hanya sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Mana ayat tersebut yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma lan arala Muhammadun wa ma Muhammadun lan arala Muhammad ila rasul angin utusan qad khalat nyatawis berlalu min qablihim saking sadurunge khalat ar-rasul ing pirang-pirang utusan afa imata anapon lamun mati au qutila atawa terbunuh yang qalabdum maka bakal balik arah sirakabe ang qoma ala aqa ing atasnya semula bikum kalawan sirakabe wa man lam sapa wong yang qalib ing balik arah sira ala aqibaihi ing atasnya semula wala yadur maka ora bakal madaratakan Allahu subhanahu syai'an suwiji-wiji wa yajazilan bakal ngebalas Allah subhanahu asyakirina kedua pirang-pirang wong kang bersyukur. Jadi asbabun nuzul tersebut bahwa Umar bin Khattab terpisah dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu perang Uhud. Lalu kemudian Umar bin Khattab naik ke gunung. Lalu kemudian terdengar seruan orang-orang Yahudi bahwa Nabi Muhammad telah mati. Lalu kemudian Umar bin Khattab berseru lagi, barang siapa yang berkata sekali lagi bahwa Muhammad telah mati, maka aku akan membenggal leher orang tersebut. Para sahabat-sahabat tersebut turun lagi ke tepi gunung tersebut. Lalu kemudian wa ma Muhammadun illa rasul. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata dari ucapan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, wa ma Muhammadun illa rasul. Bukankah Nabi Muhammad tidak lain dan tidak bukan illa rasul kecuali utusan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau seandainya kata Nabi Muhammad mati, Nabi Muhammad wafat, atau qutila atau terbunuh, in qalabtum, apakah kalian akan balik kepada kemurtadan tersebut ala aqabikum, maka akan berpaling kepada agama Islam tersebut kalau seandainya kata baginda Nabi besar wafat atau terbunuh. Wa may yanqalib ala aqibaihi, seandainya kata di antara kalian yang ketika baginda nabinya wafat atau para utusannya terbunuh di dalam peperangan tersebut, lalu kemudian balik arah kepada kemusyrikan atau kemurtadan, wala yadurrullah, sedikit pun Allah Subhanahu wa taala tidak memadaratkan kalian. Wa may yanqalib ala aqibaihi, walaupun kalian nanti berbalik arah kepada kemusyrikan tersebut, maka sedikit pun Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah memadaratkan. Wa sayajzillahu syakirin, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membalas perbuatan-perbuatan orang-orang yang senantiasa mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana li nafsi an tamuta illa biidznillah, dan tidak satu jiwa pun yang akan mati illa biidznillah, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kitaban muajjalah, sudah ditentukan waktu-waktu yang tepat
untuk orang tersebut. Jadi ketika kalian menginginkan kematian, maka sedikit pun kata Allah Subhanahu wa taala, kamu belum waktunya mati, maka kamu tidak akan pernah mati sedikit pun. Jadi kalau seandainya kata ketika kalian tidak mau meninggal atau mau meninggal, tapi Allah Subhanahu wa taala belum atau sudah, tidak akan pernah mematikan atau menghidupkan tersebut illa biidznillah, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha. Kalau seandainya kata di antara kalian ingin mengharap dunia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala dunia tersebut. Maka jikalau sebaliknya, wa may yurid thawabal akhirah, barang siapa di antara kalian yang menginginkan akhirat, maka nu'tihi minha, aku akan memberikan pahala untuk dirimu di akhirat kelak. Wasanajazis syakirin, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan, akan membalas orang-orang yang senantiasa mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, wa ma Muhammadun illa rasul, dan tidaklah Muhammad itu hanyalah sebatas utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kesimpulan pada pagi hari ini, ketika Umar bin Khattab berbicara seperti itu, lalu kemudian diredam dengan ayat ini bahwa Muhammad tidak lain dan tidak bukan hanyalah sebatas utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah nabi-nabi terdahulu mereka juga sama, ada yang terbunuh, ada yang wafat, ada yang terbunuh di dalam peperangan, dan mereka juga sama seperti itu. Dan bagaimana dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sama, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga adalah hanya seorang utusan saja. Kalau seandainya kata Nabi Muhammad wafat atau Nabi Muhammad terbunuh, apakah kalian ingin balik arah dalam kemusyrikan? Walaupun kalian berbalik arah di dalam kemusyrikan, yang tadinya Islam lalu kemudian musyrik, kembali kepada agama yang pertama, maka sedikit pun Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memadaratkan dirinya sendiri. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa membalas kepada orang-orang yang senantiasa mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, satu jiwa pun tidak akan pernah mati illa biidznillah, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu dan kapan akan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau nanti besok, mau tahun depan, mau bulan depan, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berkehendak, maka tidak ada yang tidak mungkin bagi sahabat-sahabat fillah semuanya. Dan kalau seandainya kata di antara kalian ingin mendapatkan pahala dunia, maka akan aku beri, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, pahala dunia tersebut. Dan jika kalian mengharapkan pahala akhirat, nu'ti fiha, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala akhirat tersebut. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan, akan mengganjar kepada orang-orang yang senantiasa mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita adalah termasuk orang-orang yang senantiasa mau bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja kajian pagi pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jikalau benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, jikalau salah itu datangnya dari diri saya sendiri. Wasin hamim kafa ya ainu sa innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Asallahu yaghfir ba'sal ladzina kafaru wallahu asyhadu ba'sa wa asyhadu tankila wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.